Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pemecahan masalah matematika. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nurul Maunah, dan teman saya, Nur Istiqomah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah strategi model dan contoh penerapannya. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Kita bisa menyebutnya sebagai bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya atau dalam menyajikan bahan pelajaran pada khususnya yang merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Di sini kita akan membahas 3 model. Yang pertama adalah model pembelajaran langsung, yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran langsung. Model ini bersifat teacher center, yakni berpusat pada guru. Model pembelajaran langsung dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu, dan pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Langkah-langkah atau sintaks pada model pembelajaran langsung ada 5. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Jadi, guru mempersiapkan siswa baik segi kondisi fisiknya, psikis, ataupun aspek kognitifnya. Di awal pembelajaran, guru bisa mengucapkan salam, kemudian menanyakan kondisi peserta didik, dan memotivasi siswa yang berkaitan dengan materi tersebut dan sesuai dengan pengalaman serta kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, karena dengan peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran, peserta didik akan tahu apa yang akan dituju, apa yang akan dipahami, apa yang akan dipelajari, kemudian apa yang akan diperoleh atau yang didapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Fase yang kedua atau langkah yang kedua yaitu mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Jadi guru mendemonstrasikan atau menyampaikan materi yang terlebih dahulu guru ini merencanakan poin-poin atau gambaran besar yang akan disampaikan dan teknik penyampaian seperti apa yang akan dilakukan untuk memudahkan proses pemahaman peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing pelatihan. Jadi guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal untuk memantapkan pengetahuan yang telah diberikan guru tersebut. Yang keempat adalah menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik dengan memberikan evaluasi baik secara tertulis ataupun lisan. Kemudian guru memberikan respon terhadap hasil evaluasi tersebut. Yang kelima adalah memberikan kesempatan untuk pelatihan dan penerapan. Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, khusus penerapan pada situasi kompleks dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan tugas rumah pada peserta didik. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah, merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah autentik dan kompleks sebagai langkah awal untuk mengajarkan berpikir tingkat tinggi, serta kemampuan investigasi bagi peserta didik dengan menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkah atau sintaks dalam model pembelajaran berbasis masalah ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi, atau cerita untuk memunculkan masalah, kemudian memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Fase yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Fase yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Istiqomah. Baik, selanjutnya saya Nur Istiqomah akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan peserta didik belajar dan bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang yang berbeda-beda untuk mempelajari suatu materi, menekankan kerjasama dan tanggung jawab bersama, serta saling ketergantungan pada struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe pendekatan. Yang pertama, yaitu ada STAD, yang kedua ada Jigsaw, yang ketiga ada TPS, yang keempat itu ada NHT, dan yang kelima ada TGP. Yang pertama, model pembelajaran STAD. Model pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, di mana dalam pembelajaran ini, siswa belajar dan bekerja secara kelompok dengan saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara kelompok. Berikut langkah-langkah menggunakan model pembelajaran STAD. Langkah yang pertama itu presentasi kelas. Sebagai pengantar, guru dapat memperkenalkan materi. Contohnya itu materi geometri. Penyajian materi geometri dapat dengan verbal langsung disampaikan oleh guru atau dapat pula melalui bahan bacaan atau audiovisual. Yang kedua yaitu tim. Nah, tim terdiri dari 4 atau 5 siswa. Siswa bekerja sama dalam kelompok masing-masing untuk menguasai materi geometri atau menyelesaikan tugas. Fungsi dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk dapat mengerjakan kuis dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu kuis. Setelah 1 atau 2 periode presentasi oleh guru dan praktik tim, siswa mengerjakan kuis atau penilaian lainnya secara individual. Langkah yang keempat yaitu skor kemajuan individual. Adanya skor kemajuan siswa ini adalah agar tercapainya tujuan kinerja apabila mereka dapat melakukan kinerja yang lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Yang langkah terakhir itu penghargaan kelompok. Skor kelompok dihitung berdasarkan poin peningkatan kelompok, pemberian sertifikat, laporan berkala kelas, atau papan buletin sebagai penghargaan skor tertinggi di kelompok. Pendekatan atau model pembelajaran yang kedua yaitu adalah Jigsaw. Yaitu siswa belajar dalam kelompok kecil yang terbagi menjadi kelompok ahli dan kelompok asal dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Berikut langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama yaitu presentasi kelas. Guru membagi kelompok asal, peserta didik dibagi berkelompok dengan 3-6 anggota kelompok belajar heterogen.
yaitu kelompok ini disebut sebagai kelompok asal. Materi pembelajaran diberikan kepada peserta didik dalam bentuk teks. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari bahan yang diberikan. Sebagai contoh, jika materi yang diajarkan adalah sistem persamaan linear dua variabel, maka dalam kelompok tersebut ada bagian yang mempelajari penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik, ada yang mempelajari penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, dan ada yang mempelajari penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Langkah yang kedua yaitu bekerja di kelompok ahli. Anggota dari kelompok lain yang mendapat topik yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut. Nah, kelompok ini disebut kelompok ahli. Dengan demikian, terdapat kelompok ahli grafik, ahli substitusi, dan ahli eliminasi. Dan langkah yang ketiga, bekerja di kelompok asal. Anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kepada temannya apa yang telah dipelajari pada kelompok ahli. Yang keempat, yaitu kuis. Peserta didik mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual yang berisi semua materi yang dipelajari. Langkah yang kelima, yaitu skor kemajuan individual. Menghitung skor perkembangan yang didapatkan dengan cara membandingkan skor dasar dengan skor kuis melalui kriteria yang telah ditetapkan. Penghargaan kelompok. Skor kelompok diperoleh dari jumlah skor perkembangan masing-masing anggota kelompok. Kelompok mendapat penghargaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke, yang model pembelajaran yang ketiga yaitu adalah TPS, Think, Pair, Share. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan artinya berpikir, berpasangan, berbagi. Aren yang dikutip Trianto menyatakan bahwa Think, Pair, Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan. Prosedur yang digunakan dalam Think, Pair, Share dapat memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Nah, di sini ada langkah-langkah yang tipe TPS, yaitu berpikir thinking. Yang pertama, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, contohnya materi tentang aritmatika sosial, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah tersebut. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. Langkah yang kedua yaitu berpasangan atau pairing. Selanjutnya, guru meminta siswa berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi secara normal, guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Yang terakhir itu ada berbagi atau sharing. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan mendapatkan kesempatan untuk melaporkan. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran NHT. Model pembelajaran NHT dikembangkan oleh Spencer dan kawan-kawan untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman terhadap isi pelajaran tersebut. Ciri khusus pembelajaran kooperatif NHT ini terletak pada pelabelan atau penomoran masing-masing anggota kelompok. Di sini ada langkah-langkah model pembelajaran NHT. Yang pertama, langkah penomoran.
Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 3 sampai dengan 6 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor atau label. Misal, nama kelompoknya apel, maka masing-masing anggota kelompok berlabel apel 1, apel 2, apel 3, apel 4, dan seterusnya. Langkah yang kedua, mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan, baik spesifik bentuk kalimat tanya ataupun arahan. Pertanyaan lanjutan bisa diwujudkan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Langkah yang selanjutnya yaitu berpikir bersama. Peserta didik menyatukan pendapat dengan kelompoknya dalam menjawab pertanyaan. Langkah yang keempat yaitu menjawab. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, mengundi nama kelompok. Misal, yang terundi kelompok apel. Yang kedua, mengundi nomor anggota kelompok. Misal, yang terundi nomor 2. Yang ketiga, meminta peserta didik dengan label apel 2 untuk maju ke depan mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Anggota kelompok apel yang lain tidak boleh membantu. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang memiliki nomor yang sama, misal jeruk 2, pisang 2, durian 2, dan seterusnya, harus memberi tanggapan terhadap jawaban apel 2. Model pembelajaran yang kelima yaitu TGT atau Teams Game Turnamen. Merupakan pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok belajar untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru dan melaksanakan turnamen sebagai ganti dari kuis. Pembelajaran kooperatif TGT adalah suatu pembelajaran di mana setelah kehadiran guru melakukan presentasi kelas, peserta didik pindah ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang diberikan oleh guru pada lembar kerja. Sebagai ganti dari tes tertulis, setiap peserta didik akan bertemu dalam meja turnamen dengan teman dari kelompok lainnya yang mempunyai kemampuan sama. Mereka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas bersama-sama dalam kelompoknya. Dengan cara ini, setiap peserta didik berkesempatan menyumbangkan skor sebanyak-banyaknya untuk kelompoknya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, presentasi. Guru memperkenalkan materi yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali materi prasyarat kepada peserta didik. Langkah yang kedua, belajar kelompok. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, disebut kelompok belajar. Yang kedua, tiap kelompok beranggotakan 3 sampai dengan 6 peserta didik. Yang ketiga, anggota tiap kelompok harus memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Yang keempat, kepada masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan. Langkah yang ketiga yaitu turnamen. Turnamen adalah pengganti dari kuis untuk mengevaluasi kemampuan akademik peserta didik yang telah dipahami oleh setiap anggota pada saat kegiatan belajar kelompok. Selanjutnya, kelompok turnamen harus homogen kemampuannya, sehingga peserta didik yang pandai akan melawan peserta didik yang pandai. Sebaliknya, peserta didik yang kurang pandai juga akan melawan peserta didik yang kurang pandai. Setiap peserta di meja turnamen mengerjakan soal sesuai aturan turnamen. Langkah yang selanjutnya yaitu penghargaan. Setelah turnamen selesai, semua peserta menghitung skor yang diperoleh dalam turnamen sesuai aturan yang telah ditentukan. Setiap peserta turnamen kembali ke kelompok belajarnya, kemudian menjumlahkan skor masing-masing anggota kelompoknya untuk diambil skor rata-rata kelompok.
Kelompok yang memenuhi kriteria tertentu berhak mendapatkan penghargaan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.